Halo, Halo. selamat datang kembali di Ruang Ngobrol. Kali ini collab ya, bisa dibilang collab sih. Ini Mas Nanas tahu buku, kalau apa namanya di Facebook apa IG ya, Instagram, Instagram, Instagramnya Nanas Instagram. tahu buku. Ya cukup cukup banyak nge-review buku juga. Enggak, Deng. Kontennya cuma sampai berhenti di 89 dan itu udah lama banget, setahun nggak Ya, pernah cuman bikin. maksudku kan Nah, kapasitasnya kan adalah kapasitas orang yang suka nge-review buku iya, kan, komik, iya. buku dan sebagainya. Juga punya akun YouTube juga. Baru buka, tapi belum jalan, baru Nah, satu konten. kali ini tuh kita pengen bahas ini Hibiki. Hibiki kiat menjadi penulis. Ini tuh sebenarnya ini tuh tamat belum lama ya, kayaknya 2 bulan yang lalu tamatnya. Hmm, Nah, sebenarnya aku pengen ngebahas ini di tidak nggak pengen ngebahas ini di YouTube awalnya. hmm. Aku pengen ngebahas ini tuh di Twitterku atau Instagram karena Oh, memang menurutku muatan isinya tuh lebih cocok dibahas pakai tulisan karena ini kan hmm. eh anu ya, Sastra lah. dia Ayo penulis kamu juga. penulis kan, Terus latar kemudian belakang penulis. ini mau lebaran kan ya, si Nanas tuh apa lagi pulang ke Jogja, terus ayo mas kita pengen konten Hibiki. Oke, udahlah. Oke, Hibiki. Nah, premisnya gimana ini Premisnya Hibiki itu? kalau kalau saya ya, kalau premisnya itu dia kan nganu kan di awalnya itu dia diceritakan itu mengikuti sebuah sayembara lomba gitu loh, oleh Hmm. penerbit, sebuah penerbit yang namanya Mokuren gitu loh. Hmm. Nah itu Hibiki itu memasukkan nganu karyanya tuh ke dalam apa Lomba ya. lomba itu gitu loh. Tapi aslinya tuh Hibiki itu nggak memenuhi syarat, karena kan syaratnya itu kan filenya itu kan file novelnya itu kan harus ditulis secara soft file gitu loh. Hmm. Nah itu dia malah nulisnya tuh nulis tangan gitu loh, nulis tangan di kertas gitu loh. Eh, Nah, kan iya kan. intinya sih gini, intinya sih ini tuh cerita tentang seorang penulis Oh, SMA ya, oh ya, oh SMA. seorang SMA yang kemudian penulis jenius SMA yang kemudian meledakkan dunia sastra karena dia berhasil, despite apa ya, meskipun dia melanggar aturan dan lain sebagainya, tapi karyanya sebagus itu kan, Oh, karyanya sebagus sebagus itu, itu, sebagus itu. makanya dapat pengecualian gitu. Mm-mm. Nah, Dapat dua penghargaan kan loh, sastra bergengsi di sana loh, atau mm-mm. apa aku Tagawa sama Naoki. Nah Kayak itu. kemudian kan ini dianggap ada beberapa pihak dari pihak editorial yang menganggap dia akan bisa merevolusi dunia sastra Mm-mm. karena emang karyanya tuh sebagus itu, sefenomenal itu. Nah, dunia sastra itu beda sama dunia sastra novel, sama dunia Mm. novel sama Mm. dunia komik, itu kan tiga hal yang berbeda ya. Sastra Mm. murni itu kan eh, cenderungnya berat. Mm. Makanya di komik ini tuh anggapan bahwa sastra murni itu cuman penggembira dalam dunia literasi itu ya karena pembacanya dikit. Dikit. Makanya Bahkan ya di Indonesia sendiri kan ya ya dikit itu kan, secara umum kayak gitu secara sih, umum secara kan umum kayak gitu gitu. kan. Nah, makanya Hibiki ini mendobrak pada saat itu, Hibikinya ya, bukan Eh, komiknya, Hibikinya. mm. Nah, tapi komik ini tuh judulnya tuh gini, Bay. Hibiki kiat menjadi penulis. Mm. Kiat menjadi novelis. Aku kan orang yang nulis juga ya. Aku kan Oh, jadi ketika mau beli tuh aku semangat nih, tapi oh, sama asli. Saya kan, terkhianati oh, anjir. saya aslinya juga ekspektasinya loh awal itu kan tulisannya kan judul kecilnya kan jadi novelis kan. Hmm. Nah, tadinya tuh juga mikir karena saya kan meskipun belum pernah bikin satu karya yang jadi buku itu kan apa yo pengen lah ada keinginan Hmm. apa jadi novelis karena sering baca buku gitu loh. Tapi ternyata loh kok gini. Iya, ekspektasinya tuh kalau teman-teman mungkin tahu tuh Bakuman. Oh ya. Bakuman. Waktu Hmm, Bakuman itu kan bagaimana cara menjadi komikus, bagaimana ya. suka duka menjadi komikus. Mm-mm. Nah, kalau ini tuh apa ya? Istilahnya tuh ini tuh cerita tentang Hibiki doang sih. Iya, murni asli bibikit doang. Tadi ayo makanya tadi kan kita kan pikirannya kan, wah ini bakal ngomongin industri sastra ini dan sebagainya. Ternyata Tapi enggak. ternyata ya cuma ngomongin Hibiki sih. Gimana sepak terjangnya dia gitu, awalnya dari nol gitu, terus sampai akhirnya dikenal banyak orang kayak gitu. Gimana gimana dia itu gimana jenius itu memang bisa merevolusi ya. Bisa Hmm. memang merevolusi Hmm. dunia sastra pada saat itu, tapi Heeh. arogansinya yang kemudian yang bikin komik ini menarik. Oh, oh, ya Karena ya, kan dia tuh anak kecil, anak kecil. diremehin banyak orang. Nah, kemudian bagaimana dia selalu membalikkan apa namanya, membalikkan stigma itu loh, Stigma. stigma Oh. kalau aku tuh nggak bisa diremehin, maksudnya Mm-mm. aku punya prinsip, aku punya anu, dan
kalau kalian nggak ikut aku ya udah, aku nggak masalah. Karena aku tuh cuman pengen nulis aja, aku nggak pengen macem-macem. Itu Makanya gara-gara itu dia malah bisa merevolusi. Nah, kalau menurutmu tuh hal ini tuh gimana? yang gimana sih? Ya maksud tuh cara penyampaian ceritanya kan pada akhirnya kan bukan ngomongin soal dunia sastra ya, tapi ngomongin Hibiki. Kalau kamu apakah bisa menikmati, apakah kalau nikmati banget sih ya, meskipun tadi ekspektasinya kayak gimana tapi akhirnya ya menikmati juga karena apa ya aduh bingung gak sih apa ya gimana gitu Pak, apa maksudku? Kalau aku kan nggak kan ya, kalau aku kan buatku ini tuh agak keterlaluan karena ada semacam kesan kalau kamu jenius, you can get away with anything. Oh ya ya. Makanya aku ini tuh bagus, enak dibaca. Nanti kita akan rooting for Hibiki ya, karena dia kan underdog ini. Cuman pada akhirnya kan eskalasinya itu loh yang dia tuh kemudian hadapin produser, hadapin dan dia tuh selalu bisa mengalahkan mereka. Yang itu tuh tidak ada hubungannya sama novel. Jadi ini tuh komik personanya Hibiki doang. Bagaimana kita menyelami Hibiki, bagaimana kita mengikuti kehidupannya sebagai seorang novelis baru yang kemudian menggebrak dunia sastra. Itu aja sih. Kalau bisa masuk ke sana bagus ya. Kalau bisa masuk ke sana bagus. Kalau kita bisa geser ekspektasi dulu. Jadi kita tuh pengen baca komik ini untuk ngikutin Hibiki doang. Ini komik yang enak banget dibaca. Enak banget. Iya. Ya meskipun ya ini asli ngomongin Hibiki doang, terus ya gimana perjuangannya. Ya gimana terus? Iya, perjuangannya Hibiki. Tapi nah pertanyaannya kan apakah komik ini recommended atau enggak kan kemudian. Oh ya. Kalau kamu gimana? Saya sih ini kalau ya seperti diomongin Mas Daris tadi, kalau kita bisa menggeser ekspektasi gitu, terus akhirnya enjoy dengan karakternya yang ini kan Hibiki kan ini kan gambarkan karakternya kan udah stabil, nggak ada maksudnya kalau di komik-komik lain kan tokoh utama itu kan biasanya kan ada perjuangannya gitu loh, ada sesuatu yang diperjuangin. Hibiki itu udah matang karakternya tuh. Terus makanya kalau kita cuma kalau akhirnya kalau saya tuh akhirnya bisa menikmati karena Hibiki itu karakternya yang udah matang, ya kita tinggal ngikutin aja gitu, nggak usah mikir. Makanya karena itu ya recommended lah kalau pengen. Ya ini tuh komik yang bisa atau enggaknya kamu menikmati komiknya tergantung pada bisa enggaknya kamu menikmati komik ini sebagai sebuah persona Hibiki aja, tidak bergeser dari persona ini tuh komik yang akan kayak Bakuman. Enggak. Komiknya tuh 12 volume tamat. Jadi sebenarnya enggak banyak 13. Oh iya 13 ya. 13 volume tamat, enggak banyak. Jadi kalau mau nyari sih harusnya masih ada. Masih banyak. Kemarin saya ngecek masih ada kok. Ini tuh kertas koran ya masihan ya, 34.000 harganya, tapi untuk volume akhir jadi 38 karena emang beberapa awal akhir tahun kemarin tuh MNC ada, bukan akhir tahun ya, sekitar tengah tahun kemarin tuh MNC sama Alex ada penyesuaian harga. Jadi harganya enggak. Cuman kertasnya bagus by the way. Untuk ukuran kertas koran tuh dia agak tebel kan? Enggak. Yo tebel yo enak lah. Dari volume 8. Ya efek ada lah, efek pandemi gitu. Kualitasnya menurun tapi habis 7 volume 7 Mas. Habis 7 bagus. Asli tebel. Makanya ini tuh worth to collect, worth to read kalau tadi seperti yang disampaikan sama Nanas. Kalau kita bisa melihat komik ini sebagai Hibiki aja. Kita mengikuti kehidupannya Hibiki, bukan perjuangan ya, kehidupannya Hibiki. Ya asli. Menandang banyak orang, memukuli banyak orang. Asli ini bukan komik ya, bukan komik sastra apa nulis buku ya. Ini komik gelut ini asli. Kalau gelut enggak. Cuman bagaimana kita tuh bisa stand up for ourselves ya. Kita bisa tidak bisa berkata tidak kepada orang lain kalau kita punya stance dan kalau kita sembodo kalau kita emang bisa itu kayak Hibiki itu bisa tidak terkena masalah meskipun dia berbuat masalah karena emang ya dia karyanya emang sebagus itu. Tapi mungkin itu bisa memberikan pesan yang salah ya. Itu loh. Cuman menurutku akan banyak ketika kamu udah menjadi tenar, akan banyak orang yang akan mau memanfaatkan kamu, tapi dia menolaknya.
Karena aku tuh cuma pengen nulis gitu loh. Aku sukanya itu di bagian prinsipnya sebagai seorang penulis. Mungkin ya yang kita inginkan kayak gitu, cuman kan kita bukan orang jenius dan lain sebagainya ya. Orang biasa. Ya pelan-pelan lah. Ya makanya ini tuh rekomen ya. Rekomen tapi ada catatannya tadi. Nah ini rekomen asli. Terutama meskipun kita nggak dapat apa-apa soal dunia sastra dan dunia industri buku, paling enggak tuh dia tuh menanamkan idealisme lah. Ini aku yang seneng, idealisme menulis gitu loh. Banyak banget asli. Ketika dia ketemu sama penulis yang mencoba bunuh diri, ya ada scene, ada satu penulis merasa gagal, udah berjuang banyak nulis tapi nggak dapat penghargaan gitu, akhirnya dia mau ingin bunuh diri. Begitu ngasih ngomong apa, kalau gagal ya nulis lagi, simple gitu kan. Terus ya dia akhirnya kan tetap kekeh dengan pendiriannya. Terus akhirnya Hibiki nyerang dengan satu kata, gimana kalau yang di depanmu ini adalah orang yang menyukai dengan bukumu gitu loh. Itu kan akhirnya kan dia kan akhirnya berubah pikiran juga kan, nggak hanya gara-gara perkataan itu. Nah itu loh, aku senengnya Hibiki itu. Jadi memang ada beberapa kritik-kritik sosial juga yang diselipkan ya untuk kalangan. Sebenarnya bukan cuma penulis ya, tapi kreator ya. Kreator terutama. Ini tuh kalau diganti jadi YouTuber, kalau diganti jadi komikus itu nggak masalah. Asli. Karena novel di sini tuh cuma katalis saja yang disorot tuh Bang Hibiki sebagai sosok yang powerful yang kemudian persistensinya itu bisa mengubah orang-orang di sekitar dan malah industri. Menariknya di situ sih. Iya, itu sih Hibiki. Oke, itu aja kali ya konten kita soal Hibiki. Kiat menjadi penulis. Nah, bisa dicari di Gramedia dia semoga masih ada ya belum awalnya ya. Masih. Karena aku memang sengaja nunggu tamat dulu untuk bikin reviewnya ya, karena memang aku mau ngerti ini tuh titik akhirnya seperti apa dan untungnya konsisten sampai terakhir. Jadi emang endingnya pay off, itu aja sih. Endingnya pay off, konsisten gebuk orang. Enggak juga sih, konsisten punya pendirian. Iya, sampai akhir punya pendirian meskipun ketemu Perdana Menteri loh, dia kasih privilege untuk mengamuk dan sebagainya, dan dia tetap sama. Spoiler. Sorry. Jadi oke, yang penting tonton aja. Baca. Kalau bisa dapat baca. It's good. Cuman 13 nggak banyak. Masih anu lah. Oke, itu aja. Sampai ketemu di konten-konten kita yang lain. Jangan lupa like, subscribe. Nanti aku kasih IG-nya Nanas juga buat di-follow teman-teman. Review-reviewnya menarik kok. Walaupun sekarang masih hiatus sih dia. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di konten kita selanjutnya. Bye.